Ya, hari ini kita udah masuk ke pelajaran yang ke-20. Ya. Jadi cepat sekali kita sudah melalui 19个、20个，每一个都是一个星期，所以现在我们已经进入了第20个星期了，很快啊。那今天我们所要谈的是讲题是改善。Ya, kita cepat sekali bisa melalui, sudah 20 minggu kita laluin ya, untuk kelas ini. Ya, puji syukur sama Tuhan, kita tetap dipimpin ya, sesuai doa Pak Hosana, kita tetap dipelihara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Nah, ini hari kita mau bicara tentang kaisan, ya, improve. Ya. 如果我们听到改善来讲，好像是有什么错还是什么需要改的嘛？那其实我们活在这个世界上嘛，改善对我们非常的重要，非常的重要。但是问题是，为什么要改？什么才是改善呢？Jadi kita belajar mengerti tentang aksara Mandarin ini kaisan. Kaisan itu adalah sesuatu perbaikan, ya, perbaikan menuju kesempurnaan. Ya, cara gimana kita bisa memperbaiki atau bagaimana kita memperbaiki. Nah, kita mempelajari dari segi aksara Mandarinnya. Ya. Nah, ini panjang, saya tidak ketik dalam bahasa Indonesia, jadi saya sekilas untuk menjelaskan aja. Ya. 为什么需要改善? Ya. Jadi saya ringkasin aja. 我们知道世界上没有一个人能够全能的，除了神以外，没有一个能够全能的。而且没有是全是美的人, ya. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, mau itu pemimpin atau siapapun juga, mau itu juga gembala atau pendeta, ya tidak ada yang sempurna. Jadi ini kita harus ngerti dulu, karena tidak ada manusia yang sempurna di dalam hidup ini. Ya. Kedua, tidak ada organisasi maupun sistem yang sempurna. Ya. Itu pasti akan berubah terus, ya, karena tidak kesempurnaan itu akan berubah terus, ya. 人与人之间的集体生活也是需要系统，否则就会纷乱。Ya. Di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa hindarin ada sistem dan organisasi, ya. Ya, keluarga juga ada organisasi, ya, organisasi yang ya, secara alami, ya, pasti ada, ya, juga ada sistemnya, ya. Kalau nggak bisa kacau, ya. Tapi sistem ini ya sama organisasi ini tetap tidak sempurna, ya, karena tidak ada sempurna, ya kan? Karena 人际的结构和系统，不只是行政就是了，它里面包括待人接物、礼貌、礼数、教会礼数。如果教会只有教会礼仪这些。还有家庭生活、时间观念等等的，这些都是无形的系统. Ya. Di dalam kehidupan kita banyak sistem yang tidak kelihatan tapi ada. Ya, ya seperti di keluarga, di gereja, ya. Ya. Sopan santun, perilaku. Ya. Ini tentang ketidaksempurnaan di dalam kehidupan. Ya. Kalau kita sempurna kita nggak usah rubah. Ya. Tapi justru kita tidak sempurna, kita perlu berubah. Tuhan menciptakan kita, ya, demikian rupa. Ya. Setiap orang mempunyai batas waktu. Ya. Saya tidak tahu waktu saya sampai kapan. Ya. Ya. Yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Yang jaga harus saya. Ya, kalau saya nggak jaga itu nggak boleh juga. Karena saya tidak sempurna, walaupun saya tidak sempurna, tapi saya harus jaga. Maka perlu kaisan juga. Ya, ada batas waktu. Ya, kita mempunyai pikiran, ya, punya kepintaran, punya hikmat, ya, Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, ada sesuatu yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita, ya, itu bisa kita pakai. Yang seringkali kita dihimbau bagaimana kita memakai talenta maupun hikmat yang sudah Tuhan berikan atau kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, seringkali kita terpendam, ya. Karena kita ada pikiran, ada kepintaran, ada hikmat, maka kita sanggup, ya, bisa
melakukan perubahan. Ya. Kita karena ada dikasih Tuhan demikian rupa, ya, maka kita juga ada punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak, menjadi seorang yang bisa mempertimbangkan atau seorang yang bijaksana. Kita punya kemampuan itu, tapi apakah kita pakai di dalam kehidupan kita? Kalau kita anggap kita sempurna, tidak usah pakai lagi, nah, sudah cukup, ya kan? Tapi kalau kita tidak sempurna, itu ada bekal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 我们可以使用，啊，我们有思维、有聪明、有智慧，我们可以使用。我们遇见什么问题，可以使用。怎么使用呢？我们下次讲下去啊。结构和系统只是一体的，是分别人际的界限和责任，是激励秩序，也是集体生活的象征。Batasan dan tanggung jawab dan disiplin ada kesatuan. Jadi dalam kehidupan kita, katakan saya di dalam satu organisasi, saya harus ngerti, ya kan? Bagaimanapun yang harus kita lakukan, itu kita harus pikirkan kesatuan, ya, karena kesatuan. Boleh pintar kayak apapun saya juga, karena itu satu kesatuan. Ya. Saya anggap tidak baik, tapi kesatuan nggak bisa saya sendiri juga, ya kan? Karena kita ada aturan, ada batasan, ada organisasi, ada hak dan wewenang. Ya. Itu adalah merupakan satu kesatuan. Bagaimana kita melebur di dalam satu itu untuk mengadakan sesuatu perubahan. Terkadang kita nggak mau berubah, ya kan? Karena kita rasa beban dan berat. Namun itu ada satu kesatuan yang harus kita hadapin. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri karena kita hidup dalam dunia ini. Apalagi kita hidup di dalam organisasi maupun dalam sesuatu struktur, ya kita harus ngerti itu. Nah, terakhir adalah 人有改善的能力，人是灵活的， ya. Manusia punya kemampuan untuk improve karena dia bisa bedain baik atau tidak, ya. Bisa membedain, dan dia punya kemampuan untuk memikir, mempertimbangkan, ya. Selingkuh, ya. Dia punya kemampuan, bukan kemampuan aja, dia juga punya fleksibel, ya. Bagaimana menyesuaikan, ya. Kalau organisasi dan sistem itu adalah satu standar atau satu aturan yang baku untuk mengatur dalam kehidupan. Sistem 跟结构是人定的，是死的，人是活的，ya. Maka bagaimana, ya, seringkali orang bilang manusia ini merubah dunia ini, bukan dunia merubah manusia ini, ya. Karena kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi dan kita bagaimana merubah dunia ini, ya, itu nanti akan kita jelasin. Bagaimana kita berubah dunia ini kalau kita membaik, bagaimana kita berubah kehidupan kita ini, ya, inilah yang harus kita bahas, ya. Tujuan improve ini tidak ada lain, ya. 改善是为了达到更美好。 Improve itu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kita hidup, kita ingin sesuatu yang lebih baik, maupun itu di dalam keluarga, maupun itu di dalam organisasi, mau itu di dalam pelayanan. Tidak ada orang memikirkan saya maunya jelek, tidak ada. Tetapi bagaimana kita menuju satu kebaikan dan satu kesempurnaan. Walaupun kita tahu tidak mungkin kita bisa sempurna, tapi kita harus menuju ke sana. Ya kan? Kita perlu ada improve, kaisan. Kalau kita tidak berubah untuk menuju satu kebaikan, berarti kita sudah sempurna sekali, ya, nggak perlu lagi. Namun kita hidup, kita mau, ya, hidup lebih baik, keadaan lebih baik, ya, lebih maju dan lain-lain. Maka kita membutuhkan, ya, improve. 所以我们需要改善。所以改善对人生很重要的。要怎么改善呢？我们继续会讲下去。我们从这个汉字开始看起。Kita akan pelajari dari aksara Mandarin, karena kelas ini adalah kelas aksara Mandarin. 我们从改字看。这改字以前这个改字和甲骨文的改字是这样子，甲骨文的改字
呀。甲骨文的改字它是象形文字来的，是一个小孩子跪着，旁边有一只手拿着棍子打他，要他改正所犯的过错。字的本意就是改变、更正。易经里面有一句话说：“君子以见善之迁，有过之改。” Tuhan kalau melihat sesuatu baik itu harus mengikuti, harus pindah menjadi baik. Kalau ada salah, ada kesalahan, itu sudah harus berubah. Ya. Jadi kita melihat dari aksara dulu, kai itu demikian rupa, ya, berubah terus, ya, berubah terus. Ya. Ini sudah menjadi huruf yang terakhir. Kalau ini udah cao tisi lah ya, ya ini kai. Kai artinya ada perubahan. Ya. Sendirian, huruf sendirian kai itu ada perubahan. Ya. Berubah juga boleh, ya, berubah. Tergantung kata kerja atau kata bendanya. Ya. Nah, tadi saya jelasin ya. Jadi hieroglifnya adalah seperti seorang yang sedang berlutut, di sampingnya ada tangan yang memegang tongkat memukul dia agar dia memperbaiki kesalahan. Arti semulanya kai adalah perubahan. Ini dari bahan adalah huruf lama ya, dari hurufnya hieroglif. Ya, dari Jiaguan, ya, dari Jiaguan. Jiaguan ini ada xiangxing wenzi. Jadi kita udah ngerti kai itu bentuknya mulainya dari situ. Ya. Sama dengan artinya sampai sekarang juga tetap kai itu adalah perubahan. Ya. Tapi dulu, gambarnya dulu kan kai itu pakai tongkat memukulin anak yang sedang berlutut karena berbuat salah ya. Maka budaya Tionghoa itu kadang-kadang kita lihat dari dulu udah di ribuan tahun ya tetap tidak berubah ya. Jadi kai itu demikian rupa. Oke. Nah, kita sekarang lihat di segi arti Mandarin ini ya. Ya. Kai 从甲骨文字形，左边是一个己，像一个跪着的小孩，跟刚才的图一样，右边是仆，像是手持杖或指边，表示教子改过归正之意，本意改变ya. Nah, ini bahasa Indonesianya. Ya. Partikel karakter ya. Kai ini itu sisi kanannya, sisi kirinya ada radikal ji. Ji itu adalah sendiri ya. Seperti seorang anak yang berlutut. Sisi kanannya ada radikal pu. Ya, seperti tangan yang memegang tongkat atau cambuk. Ya, ini artinya pu ya. Pu punya arti adalah ini ya. Dia ada dua arti ya. Ini salah satu arti adalah ini ya. Tongkat ya, cambuk menunjukkan arti mendidik anak yang membuat salah berubah menjadi benar. Arti semulanya adalah berubah. Jadi arti di dalam kamus Mandarin ya, dari radikal maupun dengan aksara kunonya itu masuk, jadi tidak berubah artinya sampai sekarang. Ya. Kai pian, kai si pian hao. Ya. Berubah itu kai ini adalah berubah menjadi baik. Kai pian, kai sama pian itu hampir sama. Kai itu berubah, pian juga berubah. Ya. Kai ini berubah, pian juga berubah. Ya. Kai sama pian. Ya. Tapi kai itu ada menuju positifnya, menjadi baik. Pian, puiting pian hao. Berubah di huruf pian itu belum tentu menjadi baik. Lebih banyak arti negatifnya. Ya. Pian huai pian hao. Kebanyakan kai itu adalah dari sesuatu berubah. Ya. Berubah. Dari sesuatu berubah. Pian ini bisa negatif. Ya. Kai itu lebih tujuannya positif untuk sesuatu menjadi baik. Karena dari arti semulanya dari zhi yan lai de isi就是犯错误了然后怎么改好. Orang yang berbuat salah bagaimana memperbaiki, yaitu lebih positif ya. Kalau pian ini
Ya, kalau Sun Wukong bisa 72 变, nah itulah. Jadi Sun Wukong bukan 72 kai. Cerita Kerasakti itu dia 72 变, dia berubah bisa 72, tapi berubahnya ya pian ya, bukan kai. Maka dia itu pian bukan kai. Nah, kita sekarang aksaranya, supaya kita ngerti aksara untuk mengerti artinya. Ya, kosakata ini akan menunjukkan untuk mendukung artinya aksara supaya kita lebih ingat dan kita jelas tentang aksara kai itu apa artinya. Ya, kai kuo, ya, kai kuo, kuo ini adalah salah, ya, bukan artinya salah, ya, cui kuo, ya, kuo, ya, kai kuo. Ya, ko ini kalau huruf sendiri bisa juga lewat, ya, kai ko, ya. Tapi ko ini di sini ada kai ko adalah orang yang berbuat salah memperbaiki, ya, perbaiki kesalahan. Kai tiao berubah yang buruk, ya, kai tiao, ya, itu berubah yang buruk, ya. Tiao, ya. Tiao bisa juga jatuh, ya, lepas, ya. Ya. Tapi di sini artinya kai tiao itu berubah yang buruk. Ya. Kai ke itu reformasi, ya, perombakan. Kai ke, ya. Kai hang, ya, mengganti bidang kerja, bidang usaha juga boleh, ya. Hang, ya, di sini bacanya hang. Hang itu adalah ya, alur, ya, atau baris juga boleh, ya. Kai chin, ya, memperbaiki, ya. Chin ini maju, ya, berubah menjadi maju, ya, kai chin. Kai chi, kai chi ini adalah, ya, ini adalah jadwal, ya, jadi berubah tanggal, ya. Kai cu, reorganisasi. Cu ini adalah cuce. Kai liang, reformasi juga. Reformasi atau berombak menjadi baik. Liang ini adalah baik, ya, baik, ya. Kai pian, ya, ini perubahan, ya. Nah, ini kai pian, ya. Ya, perubahan bisa berubah baik atau jelek, ya, kai pian, ya. Tapi ada kainya lebih banyak di positifnya, ya. Maka misalnya kai xie kui zhen, ya, kai xie kui zhen, ya, xie ini sesuatu yang sesat, ya, xie kui zhen ini adalah benar, ya, benar, ya, kui ini kembali ke kebenaran, ya, ini adalah artinya bertobat, ya, bertobat. Jadi kita bisa melihat, ya, bisa melihat bahwa huruf kai itu ada sesuatu untuk memperbaiki, ya, berubah tapi untuk memperbaiki, ya, perbaiki. Oke. Kita sekarang lihat aksaranya kai. Kai itu mulai dari ji. Ji itu adalah ziji, diri sendiri. Perhatikan kai-nya ini kirinya ini adalah ziji punya ji, ya. Ya, ziji punya ji. Karena ini udah tulisan cetak, ya, jadi dia berubah begini, ya, huruf cetak, ya. Tadi kita lihat hurufnya, perubahan hurufnya. Ini cecimnya ci, ya. Ini huruf cetak. Jadi Mandarin itu kadang-kadang dia huruf cetak itu dia sempitin jadi begini, ya. Harusnya ini, ya. Ya, oke. Ya. Hep, hu, ya. Jadi kai itu mulai dari diri sendiri. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Sungguh luar biasa, ya, aksara Mandarin itu. Kenapa berubah itu harus mulai dari diri kita sendiri? Sedangkan dalam kehidupan kita lebih cenderung melihat, ya, kenapa dia tidak berubah? Kalau dia tidak berubah, saya tidak berubah, ya kan? Di sini menunjukkan, andai kata kita mau berubah, itu mulainya aksara ini tulis mengajak kita, mengingatkan kita, berubah itu adalah mulai dari kita sendiri. Jadi bukan orang lain, bukan orang lain, ya, mulai sendiri, ya. Nio kaipian ziji, saya kaipian ziji, ya. Jadi perubahan kita akan mempengaruhi dunia ini, ya. Ini gambar saya ambil dari download, ya. Kai itu membutuhkan tekad, ya. Ya. Kita mau memperbaiki mulai dari kita sendiri, kita membutuhkan tekad, ya. Ya, tidak mudah memang. Kadang-kadang kita tahu kita berbuat sesuatu yang tidak baik, tapi mau berubahnya susah sekali, ya, susah sekali. Ya, kita lanjut aja. Ya. Hu, ya. Hu ini adalah artinya adalah ambil tongkat, ketok secara pelan-pelan, ya. Jadi itu artinya ketok pelan-pelan itu sudah tujuannya ada apa?
tujuannya adalah supaya bisa menjadi baik, ya. Karena perubahan itu ada sesuatu kebaikan, ya. Ini ketok pelan-pelan, itu maksudnya, ya. Kalau kita lihat aksaranya, itu adalah tongkat. Kalau tongkat itu adalah simbol kekuasaan, atau simbol kemampuan, atau simbol kepemilikan, ya, itu adalah simbol kekuasaan atau kemampuan, ya. Nah, jadi ini selain kita sendiri, ya, untuk menuju sesuatu yang lebih baik itu perlu ada punya kemampuan, ya. Nah, di sini kemampuan ini kita akan belajar lagi nanti, ya. Tujuannya apa? Hurufnya artinya apa? Ya. Sehingga orang menjadi cerdas, dapat memimpin, menjadi seseorang yang adil dan benar, ya. Seseorang adil dan benar, ya. Jadi itu tujuannya, ya, dari kita sendiri dan kita berubah untuk menuju sesuatu yang baik, menjadi seseorang yang cerdas, pinter, ya, dapat menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang adil dan benar. Karena tujuan perubahan itu hao, 改得更美好，但是从我们自己开始，我们是属于自己来讲，就是说我们自己是怎么样将我们自己先改好，成为一个有明智、有治理，是成为一个艺人，ya. Nah, kalau kita perhatikan pu ini, ya, di dalam sini itu ada dua aksara, ya. Di atasnya adalah ren, ya. Di bawah adalah i, ya. Perhatikan huruf i ini. Kita jangan anggap ini sama dengan ini, ya, ya kan? Tulisan i sekarang ini adalah huruf simpel dari huruf i yang ini, yang ada domba di atas, ya, ada ini. Tetapi huruf i ini awal mulanya dari ini, jadi ini yang paling pertama, ya. Kebenaran itu ditulis hurufnya adalah huruf yang silang begini, ya, ini huruf pertama, ya. Maka di dalam sini kita bisa melihat berubah itu, itu manusia yang menjadi orang yang benar, ya. Nah, kita perhatikan, ya, radikal ini banyak dipakai di mana, ya kan? Jiao Hui punya jiao, ya, gereja, ya. Gereja itu untuk membimbing, untuk mendidik seorang menjadi orang yang hidupnya benar. Ya. Muse punya mu, ya. Muse punya mu, ya. Sebelah kanannya juga ada radikal ini, ya. Gembala, ya. Bagaimana, ya, memegang tongkat, ya, kuasa, ya, seperti Musa, ya, membimbing kita jemaat domba-dombanya menjadi manusia yang hidup, jemaat yang hidup dalam kebenaran. Jadi aksara ini kalau kita telusurin, ya, dari dulu, ya, Tuhan sudah memberikan hikmat untuk keturunan orang Tionghoa, nenek moyang kita, itu menulis demikian rupa, itu ada ilhamnya Tuhan di dalam huruf Mandarin ini, aksara ini. Ya. Kalau kita telusurin satu-satu, memang Tuhan punya tujuan begitu. Kita berubah menjadi orang yang benar, bukan berubah jadi orang yang jelek. Nah, orang yang benar yang mana? Orang yang benar itu menjadi orang yang dalam hidup kebenaran. Ya kan? Namun tetap di dalam perubahan ini perlu ada tongkat. Ya, ya. Dan ketok secara pelan-pelan. Ya. Nah, saya suka, ya, gambarin sapi. Ya. Ya, ya kan? Nah, ada tongkat, ya. Ya, ada kuasa, ya, supaya orang itu bisa jadi pintar. Maka kita mau berubah itu ya harus punya pengetahuan, ya, bagaimana kita menuju ke sini, ya. Namun harus punya tekad, ya, punya tekad. Kita kembali lagi ke perubahan, ya, Kai Zhi Cong Ji, ya. Kai ini mulai dari diri kita sendiri. Apa yang kita harus kai? Sebelum kita berubah, kadang kita bingung, kenapa saya harus berubah? Kenapa saya harus improve? Buat apa? Saya udah cukup semua. Ya kan? Kalau kita sudah begini, agak susah untuk berubah. Karena rubah itu adalah dari diri kita sendiri, mulainya.
bukan dari orang lain, bukan dari fasilitas, bukan dari lingkungan. Ya, dari kita sendiri yang bisa mempengaruhi lingkungan. Ya, kita bisa dipengaruhi lingkungan. Kalau kita tidak bisa berubah, kita akan tenggelam di situ. Ya, andai kata ya kita berubah, kita harus ya, harus bisa berpikir sendiri, harus bisa merenungkan. Ya, apa saya ini? Siapa saya ini? Apa saya ini? Apa yang sudah saya berbuat? Ya kan? Apakah perbuatan saya itu benar atau tidak? Selama hidup saya sampai hari ini, ya, apa saja yang saya alami benar atau tidak? Ya. Hanya diri kita sendiri yang tahu, tidak ada yang tahu, tapi diri kita sendiri tahu. Ya. Ya. Kedua, kita harus zhuojiantao. Ya. Zhuojiantao, kita harus evaluasi. Kenapa kita bisa berbuat begini? Kenapa kita bisa berbuat salah? Kenapa kita berbuat sesuatu yang tidak baik? Nah, ini perlu ada waktu untuk pikir, dan setelah pikir kita harus jiantao, evaluasi kembali, ya kan? Baru kita lihat, ya kan? Adanya kita hari ini, waktu jingtian是过去的累积. Ya, artinya yang hari ini adalah pengumpulan, ya, pengumpulan ya dari dahulu ya. Jadi perbuatan kita yang dahulu sehingga kita ada ini hari. Karena hari ini adalah dari kemarin ya, yang lalu-lalu ya kan. Kalau kita tidak berbuat ya dari dulu begini, kita nggak hari ini begini ya. Mau positif maupun negatif sama, karena hari ini dari kemarin ya. Jadi kita harus lihat kenapa bisa begini ya. Ini adalah perbuatan kita yang lalu ya. Atas perbuatan kita yang lalu, ya, atas usaha kita yang lalu, ya, hari ini. Jadi hari ini kita sukses, hari ini kita gagal, hari ini kita kenapa, itu adalah semua kejadiannya dari dahulu sehingga hari ini. Namun kita hidup bukan untuk hari ini. Kita hidup ini untuk hari esok. Ya, bukan untuk hari ini aja. Ya. Walaupun Tuhan ajarin kita, jangan kamu pikir akan hari esok. Tapi kita hidup untuk masuk hari esok. Ya, mempersiapin hari esok. Maka hidup kita harus hidup di dalam pengharapan. Ya, jadi kita tidak melihat hari ini, tapi kita melihat adalah hari yang esok, hari pengharapan kita. Ya, bukan hari ini saja. Ya, mungkin hari ini kita rasa cukup, mungkin hari ini kita rasa sukacita, tapi besok belum tentu. Siapa tahu pandemi datang begitu. Tidak ada orang yang mengerti. Ya. Ya, begitu datang kelabakan semua. Ya. Ya. Di Timotius 1, di 1 Timotius 4, ayat 16, ya ini sebaiknya dibaca dari ayat 12 ya sebaiknya. Karena saya ambil dari 16 saja. Ya. Ya. Rasul Paulus menulis untuk Timotius. Ya kan. 16-nya， 你要谨慎自己和自己的教导，要在这些事上恒心，因为这样行能救自己，又能救听你的人。Ya, awasilah dirimu sendiri, ya, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Maka kita harus awasin diri kita sendiri. Kita perlu pelajarin apa yang kita sudah berbuat. Ya kan? Rasul Paulus mengajar Timotius, kamu harus menjadi teladan. Ya kan? Dalam tingkah lakumu sehari-hari. Ya kan? Sama juga kita harus pikir kembali apa yang kita sudah berbuat selama ini. Andai kata kita berubah. Ya. Rasul Paulus mengingatin, bertekunlah dalam membaca Alkitab dan mengajarkanlah. Ya kan? Kita hidup ini selain teladan yang kita bisa berikan, kita juga harus mengajar. Ya. Jadi, yusenjiao dan yenjiao. Mengajar secara teladan dengan fisik, dengan perbuatan kita juga harus mengajar apa yang kita sudah belajar di dalam Alkitab, ya, atau pengetahuan dari yang lain. Ya, kita yang positif punya kita bisa ajarin. Tetapi semua harus dievaluasi kembali. Apa saja yang kita sudah ajarin, ya kan?
Karena perubahan kita itu kan efek ke yang lain-lain. Perbuatan kita itu akan efek ke yang lain-lain. Kita jangan anggap remeh. Ya, satu gelas jatuh aja itu bukan kita yang dengar, orang lain yang dengar. Ya, orang lain yang dengarnya udah punya persepsi berbeda-beda. Ya. Maka di dalam perubahan itu kita harus pertimbangkan baik-baik apa saja yang sudah terjadi, ya kan? Apa saja yang harus kita perbuat. Gitu. Jadi ya Paulus mengajarin juga ya di ayat 15-nya. Tuhan sudah memberikan segala akal budi untuk kita, ya, hikmat, kepintaran dan lain-lain. Pakailah semua kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Pergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Nah, seringkali kalau kita mau berubah itu tahu ya tahu, tapi ya, tapinya yang banyak. Repotnya itu tapinya yang banyak. Iya, kita lebih suka orang lain berubah untuk kita. Ya kan? Waktu dulu saya kerja juga, ya, saya pikirnya simpel sekali. Kalau saya tidak bisa membuat bos saya kaya, saya adalah orang yang paling bodoh di dalam kerja. Ya. Karena kalau bos saya tidak kaya, perusahaan tidak bisa berkembang, mustahil saya bisa terima gaji lebih dari itu. Jadi saya tidak mau menunggu gaji saya dinaikin oleh majikan saya. Tidak, saya nggak pernah pikir itu. Ya kan? Saya lebih pikir bagaimana saya memberikan, ya, dari hasil jeripaya kita berikan untuk orang lain, ya, kemungkinan kita bisa mendapat hasil dari bagiannya dia. Ya. Kita tidak yakin itu, tapi kita harus berbuat. Ya kan? Kalau kita harapin gaji naik, tapi kita sendiri tidak berbuat sesuatu di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, mustahil itu bisa datang. Pelayanan juga sama. Kalau kita tidak bisa melayani dengan baik, kita harap jemaat bisa banyak, jemaat bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Kita pernah ajar mereka enggak? Kita pernah tidak memberikan contoh yang baik untuk jemaat kita. Di dalam pelayanan sehari-hari, kita perhatikan mereka tidak. Yang muda anggap saya masih muda, saya nggak layak. Yang tua bilang saya nggak IT, ya, nggak tech. Jadi siapa yang harus lakukan? Ya kan? Tua muda semua juga harus melakukan improve. Ya kan? Yang penting kita memikirkan kembali apa yang kita sudah berbuat dan apa yang harus kita berbuat untuk hari pengharapan yang akan datang. Ya. Mau itu gereja, mau itu kerja, ya, kita perlu untuk mempertimbangkan dan mempelajari hal ini. Saya tidak pernah kalau pikir, misalkan saya nggak mengajar dalam kelas ini, ya kan? Setiap orang juga tahu saya capek, keluarga saya juga tahu saya capek, ya kan? Apa yang saya dapatin? Saya tidak menuntut apa-apa, ya kan? Karena saya perlu belajar. Apa yang saya sudah baca, apa yang saya sudah belajar, saya perlu memberikan orang lain. Saya selalu ingatin saya, jangan kamu bawa pergi itu. Karena di dunia orang mati itu semua tidak ada guna lagi. Ini hari saya mati, pengetahuan semua itu hilang. Lebih baik saya memberi. Oke, anggap saja saya menabur. Ya. Mungkin menaburnya di tempat yang banyak batu, tabur di atas batu. Mungkin saya taburnya di tempat duri yang banyak. Mungkin saya taburnya, begitu tabur sudah diambil sama burung. Ya. Mungkin saya taburnya juga ada di tempat yang subur yang bisa bertumbuh. Ya kan? Yang kita harapin yang bisa bertumbuh. Tapi kalau saya tidak berbuat sesuatu, nggak bakal ada yang bisa. Kalau saya tidak menabur, nggak mungkin benih itu akan bertumbuh. Jadi kita lakukan aja apa yang saya bisa lakukan. Ya kan? Berkat dari mana, nggak perlu dipikirkan, semua sudah Tuhan berikan untuk kita. Tuhan siapkan buat kita. Tapi kalau kita tidak mau, seringkali kita berubah. Nanti aja lah, nggak apa-apa lah. Ya masih jalan kok. Ya kan, gereja masih ada jemaat kok. Ya kan, biaya masih ada kok. Ya kan, biarin aja lah, nggak apa-apa lah. Aduh, berubah lagi nih. Lu mau suruh gua kerja tambahan lagi nih. Ya kan, takut. Ya kan, sebenarnya nggak usah orang suruh kita kerja.
Kita masing-masing sudah punya organisasi, kita masing-masing sudah punya tanggung jawab. Kita harus berubah di bagian kita sendiri. Apa yang harus kita berubah? Kita perlu pikir dan perlu evaluasi kembali. Karena kita hidup walaupun hari ini, tapi kita untuk menuju hari esok yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu berubah itu tidak gampang. Ya, membutuh tekad. Ya. Membutuh tekad tidak gampang. Ya. Kita kembali lagi, lanjutin lagi ke tadi saya sudah jelasin sebagian ya. Jadi tadi kai dari mulai kita sendiri, pu ini dari ya pu ini adalah keadilan, kebenaran, seli. Ya. Seli itu bisa memimpin dan mengatur, ya bisa juga tenang dan stabil. Ya. Tidak ada yang tahu jalan kebenaran itu seperti apa. Kalau kita ingin hidup dalam kebenaran, hanya Tuhan sendiri. Ya. Sebab Tuhan mengenal orang yang jalan yang benar. Jalan orang benar seperti apa itu Tuhan tahu. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan kita, kita ingat bahwa kita ini butuh bimbingan. Seperti anak-anak sekolah ini. Ya. Ada guru yang membimbing. Kita jangan sombong anggap kita udah hebat. Ya. Kita jangan anggap gembala kita masih muda. Kita jangan anggap gembala kita udah tua, jangan. Ya kan? Bagaimana juga dia gembala kita jemaat. Ya kan? Kita harus patuh sama mereka. Karena mereka adalah gembala. Mereka punya tongkat, kita nggak punya tongkat. Tapi seringkali ya, kita anggap remeh. Ya. Bagaimana kita mau berubah? Ya kan? Kita maunya gereja berubah. Ganti. Seperti gereja di Korintus, ganti terus ganti lagi, main kacau gitu loh, ya kan? Kita harus berubah, bukan dia yang berubah, kita yang berubah. Kita harus belajar patuh untuk mendengar apa yang diajarkan oleh gembala kita, pendeta kita. Dengerin apa yang dia bicarakan. Ya kan? Karena itu semua kebenaran Tuhan yang akan berikan. Ini hari kita nggak kepake, oke. Ya, tapi besok kita kepake. Ini hari kita nggak ambil. Besok kita mau pakai, udah lupa. Karena kita tidak pungut, ya, kita tidak simpan, kita tidak baik, kita tidak simpan dalam hati. Ya kan? Ingat, kita manusia yang lemah. Sehebat-hebatnya kita, ya, kita ini seperti lembu juga. Ada sifat-sifat di dalam itu, maka di dalam huruf mu itu ada tongkat, ya, di sebelah kirinya adalah hewan yang dapat dijinakin. Maaf ini, ya kebetulan saya ini sio sapi juga ya, jangan percaya sio ya, ya kan. Kita butuh, ya, butuh orang yang punya tongkat di samping kita, walaupun dia anak kecil, ya kan. Dia punya tongkat, ya. Dia bisa memberikan kita kode-kode, jangan anggap remeh. Di dalam keluarga juga sama. Ya, jangan anggap anak atau istri itu kamu masih belum tahu apa-apa. Jangan. Ya. Karena seringkali Tuhan pakai mereka, ya kan, untuk memberikan isyarat buat kita. Ya kan. Maka di dalam perubahan ini, kalau kita sendiri mau, kita, 我们自己要改来讲，也是需要有人引导我们。除了我们自己学习以外，我们需要引导。为什么呢？所以我们要到教会去，要听牧师讲道，要听牧师引导我们，要听神的话语来引导我们，让我们成为一个有益的人。我们不要乱创，创来创去，创来那些改来改去，改来去，乱七八糟，越改越糟糕。Artinya apa? Kita jangan sembrono, berubah ini, berubah itu, berubah ini, berubah itu, tidak diikut apa yang Tuhan hendaki, akhirnya jadi kacau balau. Itu artinya. Jadi perubahan ini kita butuh, ada kebenaran yang untuk memimpin kita, sehingga kita bisa jalan, berubah di atas kebenaran yang apa yang Tuhan bagi. Kita butuh, ya, tongkat untuk mengajar kita. Maka Bapak Ibu jangan lupa ya kan. COVID tidak masalah, ya. Gereja tetap harus ada. Ibadah online tetap ikut. Ya.
Jangan ada waktu di rumah banyak nonton YouTube yang lain-lain. Ikutinlah apa yang acara yang dilakukan oleh gereja masing-masing. Ya. Jangan loncat situ, loncat sana, loncat sini, loncat satu, melihat ini, melihat sana. Ya kan? Kalau kita punya pengalaman, kita ngerti yang mana yang benar, yang mana yang salah, masih bersyukurlah. Tapi apabila kita tidak mengerti ajaran-ajaran itu, kita bisa terjebak dan kita akan jatuh ke jurang nanti. Jadi yang benar kita nggak ikutin, kita berubah, bukan menjadi lebih baik, tapi berubah ya menjadi 变，而不是改。对弟兄姐妹们，就是在疫情的情况下，什么困难的情况下，我们不能到教会去，尤其是年纪大的，我们年长的不能到教会去，不要忘记，叫我们的孩子帮助我们。从网上我们可以看到，可以听到，可以学习很多的。要把时间利用在神的真理上，让神来改变我们。所以弟兄姐妹们，我们要改，不是很简单，不是很简单，不是自己说改就改，不怎么容易。所以改要有坚强的意志 ，willpower。你要坚强，很多人改了1天2天不行了，不要了。很多人想做什么事情改了一半了，退了，为什么呢？没有坚强的意志。所以当我们想好了以后，要改，你要有决心，你不要怕。我们的教会有问题，现在。很多教会都成问题了，我们要怎么改？先从我们自己，你是牧师，你是执事，你是长老，你是传道人，个人要怎么改？个人怎么样联合在一起，一起来改，不是单单一个人改，一个人改不了自己，一起来改。我们自己一个人要改也不行，我们都需要真理，我们需要像那个牛一样，有鞭子打着我们，引导我们，那个路应该走，不要乱走，要撞来撞去。你改从自己开始，你要从真理的教导成为一个明知懂得治理的人。有一句话，我们中文有一句话，江山易改，本性难移。但是在新生命人的生命里，有圣灵的帮助，可以逐步的改善我们。Sifat manusia itu ada pepatah begini, sifat manusia itu susah dirubah, lebih gampang pindahin gunung daripada berubah seseorang. Gitu. Pepatahnya begitu ya. Memang susah berubah. Pindah gunung tinggal pindah aja. Lebih gampang. Tapi percayalah, orang yang hidup baru melalui pertolongan Roh Kudus, Roh Kudus yang akan sempurnakan kita terus. Ini hari nggak bisa, besok pelan-pelan pasti bisa. Asal kita mau ikutin, asal kita sedia ya untuk makan cambuk itu. Ya, cambuk yang manis membawa kita di dalam kehidupan, bukan dalam kematian ya.